Selamat datang kembali murid-murid sekalian di channel pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas bagian dari kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Tapi sebelumnya kita akan membahas bagian prequelnya dulu, yaitu tentang sistem konsentrasi, supaya kalian bisa melihat jenis-jenis satuan konsentrasi yang akan kita pakai dalam sifat koligatif larutan nanti. Yang pertama, ada yang kalian sudah kenal baik, yaitu molaritas. Ini kita simbolkan dengan M besar. Ini adalah mol zat terlarut per volume larutan. Biasanya ini liter. Lalu yang akan kita pakai di sifat koligatif larutan adalah molalitas. Ini kita namakan dengan M kecil. Atasnya sama, mol zat terlarut per kilogram pelarut. Lalu yang ketiga, persen massa, atau biasa disimbolkan W per W, yaitu W zat terlarut atau massa zat terlarut per zat terlarut tambah E pelarut kali 100%. Yang keempat, ada yang kita namakan bagian per sejuta dan bagian per miliar. Kalau di bahasa asing kan ini parts per million, ini parts per billion. Itu rumusnya adalah W zat terlarut per W zat terlarut tambah W pelarut dikali 10 pangkat 6. Tapi karena W zat terlarut itu jauh lebih kecil dari W pelarut, kita bisa menyederhanakan persamaan ini dengan W zat terlarut per W pelarut kali 10 pangkat 6. Dan untuk yang parts per billionnya itu W zat terlarut per W pelarut kali 10 pangkat 9. Lalu yang kelima, ada yang namanya fraksi mol. Ini adalah fraksi yang melambangkan berapa bagian zat larut yang ada dalam larutan atau berapa bagian pelarut yang ada dalam larutan. Jadi makanya ada dua jenis fraksi mol, yaitu fraksi mol zat terlarut, mol terlarut per mol terlarut tambah pelarut, sedangkan fraksi mol pelarut itu dibalik saja, N terlarut plus N pelarut. Hubungannya adalah X terlarut tambah X pelarut itu selalu sama dengan 1. Jadi dalam video ini kita akan membahas kelima satuan konsentrasi yang ada di depan ini. Kita mulai dari yang paling kalian sudah kuasai, yaitu molaritas. Oke, ini soal pertama. Tentukan molaritas larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,585 gram NaCl, airnya diberitahukan Na23, Cl 35,5 dalam 200 ml air. Oke, untuk menghitung molaritas kita butuh mol, yaitu 0,585 gram per 58,5 gram per mol. Sehingga di sini kita akan mendapatkan molnya 0,01 mol.
molaritasnya berarti 0,01 mol per 200 mili berarti 0,2 liter, 0,05 molar. Ini untuk molaritas. Kita lanjutkan ke yang molalitas. Oke, ini soal kedua. Kita diminta menentukan molaritas larutan 30 gram urea dalam 100 gram air. Hemat ureanya 60. Jadi seperti nomor 1 kita hitung dulu molnya. 30 gram per 60 gram per mol. Berarti 0,5 gram. 0,5 mol. Lalu molaritasnya itu 0,5 mol per 100 gram. Berarti itu kita jadikan kilogram, 0,1 kilogram. Jadi ini molaritasnya adalah 5 molal. Jadi ini cara untuk hitung molaritas, tinggal kalian hitung molnya seperti biasa, lalu jangan lupa pelarutnya dalam kilogram. Kita lanjutkan ke soal yang persen massa. Baiklah, ini soal kita yang ketiga. Suatu larutan gula dengan massa molekuler relatif 180 memiliki molaritas 2 molal. Tentukan persen massa larutan gula tersebut. Oke, karena untuk persen kita membutuhkan massa pelarut dan massa zat larut, maka mari kita tentukan dahulu dari yang kita punya. 2 molal, kalau kita menggunakan definisi molalitas, berarti itu adalah 2 mol gula dalam 1 kilogram pelarut. Berarti massa, atau kita gunakan W saja, berarti 2 mol kali 160 gram mol, 360 gram. Sedangkan W pelarutnya kita tahu di sini 1 kg berarti 1000 gram. Berarti persen masanya adalah 360 per 1000 tambah 360 kali 100%. Silahkan kalian hitung, ini harusnya hasilnya mendekati 26,5%. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal kita yang keempat. Sebanyak 5 liter sampel air diteliti ternyata mengandung 0,0184 gram magnesium karbonat. Lalu ditanya berapa ppm konsentrasi MgCO3 dalam sampel itu. Jadi untuk mengerjakan soal ppm, kalian bisa menggunakan rumusnya tadi secara langsung, atau kalian menggunakan satuannya. Kalau kalian lihat di situ satuannya adalah gram. Kalau kalian ingin mendapatkan yang langsung, maka rubah saja itu ke miligram dan volumenya tetap liter. Jadi itu kalau dari mili ke gram itu 10 pangkat min 3, lalu liternya itu juga 10 pangkat minus 3. Jadi kalau dikali 10 pangkat 6 itu akan langsung menghasilkan ppm nya. Jadi yang ini kita kali 1000 berarti jadi 18,4 miligram MgCO3 per 5 liter. Ini kita akan mendapatkan 3,68 ppm. Lalu kalau misalkan kita gunakan secara langsung, berarti yang ini 0,0184 gram per 5 liter kita anggap sebagai sama dengan 1 kg. Jadi 1 liter 1 kg, berarti itu 5 kg atau 5000 gram dikalikan 10 pangkat 6. Ini dicoret,
3 1000 kali 0,184 juga, jadi akan sama menghasilkan 36,8 ppm. Ini jadi terserah kalian yang mana yang kalian rasa lebih enak. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Oke, ini soal terakhir kita untuk yang sistem konsentrasi. Tentukan fraksi mol metanol, massa mol reaktif 32 dalam larutan yang mengandung 160 gram metanol, 92 gram etanol, massa mol reaktif 46, dan 144 gram air, massa mol reaktif 18. Jadi pelarutnya itu adalah airnya, sedangkan metanol dan etanol adalah zat pelarutnya. Karena yang diminta cuma metanol, jadi kita hitung langsung saja. X metanol sama dengan 160 per 32 per 160 per 32 tambah 92 per 46 tambah 144 per 18. 90 bagi 32 itu 5 mol. Yang bawah 5 tambah 2 tambah 144 bagi 18, 8. Berarti 5 per 15 atau 1 per 3. Kalau kita hitung yang lain, misalkan X etanol, berarti yang atas adalah 92 per 46, 2 per 15. Sedangkan X air atau X pelarutnya itu adalah 144 bagi 18, 8 per 15. Jadi kita bisa membuktikan bahwa kalau misalkan semua fraksi mol kita jumlahkan, lima per 15 tambah 2 per 15 tambah 8 per 15, atau hasilnya adalah 15 per 15 atau 1. Jadi pembahasan kita tentang sistem konsentrasi selesai sampai di sini. Seperti biasa, saya akan memberikan like kalian jika kalian merasa lebih mengerti, subscribe untuk tahu update-update selanjutnya, dan berikan komentar kalian jika kalian merasa ada yang perlu diperbaiki atau perlu ditambahkan. Setelah yang sistem konsentrasi ini, kalian bisa melanjutkan ke sifat koligatif larutan bagian pertama. Terima kasih sudah menonton.